Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Atailah. Saya absen 22 di kelas 10J. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran fisika terkait tema pemanasan global, subtema 8.1 terkait fakta-fakta perubahan lingkungan. Di sini saya akan membahas 3 konsep, yaitu yang pertama adalah apa El Nino, yang kedua itu La Nina, dan yang ketiga adalah kondisi netral. Dan saya sudah mencakup beberapa hal seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa itu El Nino? El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis dan tengah di atas rata-rata suhu permukaan laut. Ya, suhu permukaan normal itu berapa? Izin menjawab, untuk suhu normal permukaan laut di bagian tropis itu adalah 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Ya, siap. Lanjutkan dong. Yang kedua adalah apa itu La Nina? La Nina merupakan peristiwa menurunnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata suhu permukaan laut. La Nina sendiri disebabkan oleh curah hujan yang cenderung meningkat. Dan yang terakhir adalah apa itu kondisi netral. Kondisi netral sendiri merupakan kondisi di mana suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis mendekati suhu umum rata-rata laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya adalah Rifat Sukmawiradana. Saya nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan hal yang sama dari hal sebelumnya, yaitu tentang tema pemanasan global, subtema 8.2, yaitu tentang peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer dibalik peningkatan suhu di bumi. Ya, baiklah, yang pertama adalah bagaimana karbon dioksida berkontribusi terhadap pemanasan global. Jadi jawabannya adalah karbon dioksida bertindak sebagai gas rumah kaca alami yang menyerap panas dari matahari dan kemudian mempertahankannya di bumi. Namun aktivitas-aktivitas dari manusia menyebabkan hal tersebut semakin parah, dan maka dari itu suhu di bumi meningkat lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah nomor 2, apa yang menjadi penyebab sumber utama kadar karbon dioksida meningkat di atmosfer bumi? Baiklah, jadi penyebab utama hal tersebut adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara yang digunakan untuk transportasi, energi, dan industri merupakan penyebab utama meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer bumi. Lalu yang ketiga, bagaimana peningkatan suhu global terkait dengan perubahan iklim. Peningkatan suhu global berkaitan dengan perubahan di iklim tentunya. Semakin naiknya suhu di atmosfer bumi dan semakin naiknya suhu global, pemanasan global, maka suhu permukaan bumi rata-rata setiap harinya akan semakin naik, menyebabkan persentase cuaca ekstrim semakin lebih tinggi, perubahan pola hujan, hingga kenaikan permukaan air laut. Lalu yang keempat, apa efek dari pemanasan global yang disebabkan oleh kadar karbon dioksida? Contohnya, yang pertama adalah mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh hal tersebut juga tentunya. Perubahan habitat, migrasi perikanan, dan migrasi udang-udang ke tempat lain, wilayah lain dengan paksa, dan tentunya dampak tersebut juga berdampak kepada ekonomi seperti kekurangan air, bahan makanan, kelaparan, dan banyak lainnya. Lalu juga yang terakhir, terdapat migrasi paksa yang dilakukan oleh warga-warga sekitar. Lalu yang terakhir, nomor 5, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi? Yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus mengurangi emisi karbon. Kita bisa menggunakan kendaraan umum, ataupun kita bisa menggunakan hal-hal lain yang tidak menghasilkan polusi seperti kendaraan listrik dan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan banyak-banyak asap. Lalu kita bisa menanam banyak pohon, melakukan penghijauan kembali. Lalu kita bisa meneruskan kebijakan lingkungan yang ada dan selalu melestarikan kebijakan-kebijakan tersebut, dan tidak pernah melupakan apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah, karena mereka selalu membantu kita untuk meningkatkan bumi jauh lebih green, jauh lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Dwi Atasya Putra dari kelas 10J nomor absen 2. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu fisika subbab 8.3 yang bertemakan perilaku manusia yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan. Untuk itu saya sudah menyediakan beberapa contoh soal untuk bisa menjelaskan materi ini. Soal yang pertama, sebutkan 3 contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan seperti alih fungsi lahan, penggunaan freon secara berlebihan, dan penggunaan kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud penebangan liar. Penebangan liar adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin otoritas tempat. Contoh yang ketiga, apakah penggunaan freon masih berdampak pada lingkungan? Jawabannya ya, meskipun penggunaan freon telah dikurangi secara signifikan karena perjanjian internasional seperti protokol Montreal, freon dilepas ke atmosfer masih dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon dan berkontribusi pada pemanasan global. Nomor 4, bagaimana kendaraan bermotor mempengaruhi kualitas udara? Jawabannya, kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikel halus yang dapat menyebabkan polusi udara, meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan merusak lingkungan. Lalu contoh yang terakhir, yaitu apa dampak peningkatan jumlah kendaraan bermotor terhadap lalu lintas? Jawabannya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berdampak negatif pada kualitas udara, konsumsi bahan bakar, dan waktu perjalanan, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada penyampaian materi 8.4 yang akan disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Faiz dari kelas 10C absen 12. Ingin menjelaskan tentang pemanasan global dari bab 8.4. Pertanyaan yang pertama adalah apa peran energi terbarukan dalam mengatasi pemanasan global? Peran energi terbarukan yaitu untuk mengurangi ketergantungan dalam bahan bakar fosil yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertanyaan yang kedua, apa itu mobil listrik? Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik dan baterai untuk bergerak dan mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional. Yang ketiga, bagaimana mobil listrik dapat membantu mengurangi pemanasan global? Mobil listrik mengurangi emisi langsung dari kendaraan yang merupakan sumber signifikan dari emisi gas rumah kaca. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud daur ulang? Daur ulang adalah proses mengubah limbah menjadi barang yang dapat digunakan kembali dan mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan. Pertanyaan yang kelima, mengapa daur ulang penting dalam mengatasi pemanasan global? Daur ulang mengurangi jumlah limbah yang mencemari lingkungan dan mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam baru. Terima kasih.